mengatakan, kelak raudhah yang ada di Masjid Nabawi ini Allah angkat, Allah taruh di surga, kemudian dia bersaksi siapa umat Nabi Muhammad yang pernah sujud, sholat dan doa di dalamnya. Ada lagi yang pendapat kedua yang mengatakan maksud dari raudhah ini adalah raudhah yang ada di Masjid Nabawi ini persis seperti raudhah yang ada di surga, taman yang ada di surga, dalam segi berlimpahnya rahmat Allah yang Allah turunkan di tempat tersebut. Ya, rumah Nabi yang mana? Yang sebelah kiri sana ya, yang ada tirai hijaunya. Rumah Nabi, kemudian mana mihrab? Mihrab, kemudian mimbar. Sepanjang ini, segala banyak ini adalah raudhah. Baik, di raudhah ini ada beberapa rumus-rumus tanda-tanda yang mungkin tak banyak yang tahu. Yang pertama, kelopak-kelopak ini ya, dia tak sembarang sekitar seni saja. Ini menandakan apa Ustaz? Ini menandakan bahwa inilah dulu batas tingginya masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu segitu tinggi masjidnya. Yang kedua, di dalam raudhah ini ada tiang-tiang tertentu dan setiap tiang memiliki kisah dan itu ada namanya dicantumkan. Contohnya, ya seperti ini ya. Nih, ada hijau seperti ini apa? Nih, itu namanya tiang taubat. Oke, ada lagi di sini. Ini namanya tiang Aisyah. Dah, dan nanti pinggir sini ini nempel namanya tiang mukhallaqah, ustuwanah mukhallaqah. Dan nanti di dinding rumah Nabi itu ada 3 tiang. Ada ustuwanatus sarir. Ya, artinya tiang ranjang atau kasur. Apa maksudnya Ustaz? Nabi kalau iktikaf di situ beliau letakkan kasurnya atau ranjangnya untuk beliau istirahat. Sebelahnya lagi namanya ustuwanatul hiras. Ya, tempat tiang yang biasa disitulah orang berjaga untuk menjaga Rasulullah SAW. Sampingnya lagi ada tiang namanya ustuwanatul wufud, yang artinya tiang untuk menerima kunjungan delegasi. Yang kesini tadi tiang Abu Lubabah, ya, atau dikenal dengan tiang taubat. Kenapa Ustaz namanya tiang taubat? Ini kisah tentang taubatnya Abu Lubabah. Ya, Abu Lubabah melakukan sebuah kesalahan. Ya, dia kemudian merasa bersalah, kemudian bertaubat, punya niat akan kuikat diriku di tiang dalam raudhah dan tidak akan kulepaskan kecuali aku mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ikat dirinya sehari lebih, 2 hari lebih, bahkan hampir seminggu. Ya, bahkan beliau merasakan lebih baik aku mati daripada hidup tapi tak jelas mendapatkan ampunan. Maka beliau ikat diri beliau. Sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sampaikan kepada Abu Lubabah, Allah telah mengampuni dosanya, telah menerima taubatnya. Kemudian datang sahabat kepada Abu Lubabah, kemudian mengatakan, wahai Abu Lubabah, laqad ghafarallahu lak, Allah telah mengampuni dosamu, telah mengampuni kesalahanmu. Maka Abu Lubabah mengatakan, wallahi, aku tidak akan mau melepaskan ikatan ini kecuali yang melepasnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat balik kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Lubabah tidak mau dilepas ikatannya kecuali engkau yang melepas. Maka Rasulullah datang melepaskan ikatan Abu Lubabah. Maka tiang tersebut dikenal dengan tiang taubat. Kemudian tiang Aisyah. Kenapa namanya tiang Aisyah? Karena Aisyah yang membocorkan rahasianya. Aisyah mendengar sebuah hadis dari Nabi. Nabi mengatakan, dari dalam raudhah ada sebatang tiang yang mana kalau umatmu tahu hai Aisyah, bahkan mereka akan siap mengundi undian agar mendapatkan giliran siapa yang bisa berdoa di tiang tersebut. Ya, artinya di sini salah satu spot mustajab dalam raudhah. Meskipun raudhah seluruhnya mustajab, tapi ada yang lebih mustajabnya atau ada yang terbaik dari yang baik, ya. Maka tiang tersebut dikenal dengan ustuwanatul Aisyah. Kemudian sebelah mimbar pas nempel samping kanan mimbar ini ada tiang namanya ustuwanatul mukhallaqah. Ya, itu dulunya adalah sebatang kurma. Ada sebatang pohon kurma tempat Nabi biasa bersandar. Ini pohon kurma misalnya, batang kurma. Nabi kalau khutbah, kalau memberikan ceramah kepada sahabat, tatkala beliau lelah, maka beliau bersandar. Disinilah beliau biasa memberikan kajian. Beliau berkhutbah, ya, menyandarkan dirinya di sebatang kurma tersebut.
Ya, bahkan beliau menyampaikan hadis, menyampaikan wahyu, bersandar, menyandarkan dirinya di batang kurma. Maka suatu ketika datanglah seorang wanita yang punya anak, anaknya seorang najjar, seorang pengrajin kayu. Kemudian menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ibni najjaran. Sesungguhnya anakku adalah seorang pengrajin kayu. A'asna'u laka mimbaran, maukah kau kami buatkan mimbar? Maka kata Rasulullah, in syi'ti, kalau tidak merepotkan silahkan, kata Nabi. Maka kembalilah wanita ini mengabarkan kepada anaknya, wahai anakku, buatkan Rasulullah mimbar terbaik. Maka Nabi dibuatkanlah mimbar, dan itulah mimbar pertama yang dibuat untuk Rasulullah SAW. Maka tatkala mimbar jadi, Nabi naik untuk khutbah Jumat, maka tiba-tiba terdengar suara tangisan yang keras, seperti anak kecil yang nangis ketika kehausan atau ketika ditinggal orang tuanya, nangis sendiri-jadinya. Maka sahabat ketika itu mendengar tangisan yang keras ini seperti anak kecil, maka mereka saling menoleh satu sama lain, melihat anak siapa yang nangis, siapa yang nangis, dari mana suaranya. Mereka toleh ke kanan, ke kiri, depan, ke belakang. Mereka tidak menemukan ada anak kecil yang menangis. Maka Rasulullah dengan kebijaksanaannya, dengan penuh hikmahnya, beliau tahu dari mana suaranya, dan beliau tahu suara dari mana. Turun beliau dari mimbar. Kemana beliau pergi? Beliau menghampiri batang kurma yang dulu biasa beliau bersandar. Kemudian beliau dekati, kemudian beliau usap, beliau pegang-pegang, sebaris seperti orang tua yang menenangkan anak kecil yang sedang menangis. Diusap, dielus, sambil beliau mengatakan, tenanglah wahai batang kurma, aku tidak akan meninggalkanmu. Maka diamlah tangisan batang kurma tersebut. Batang tersebut diam, tidak lagi menangis. Bahkan Nabi mengatakan, kalaulah tidak aku diamkan tangisan batang kurma ini, maka niscaya atas izin Allah batang kurma terus akan menangis sampai hari kiamat. Hasan al-Basri, seorang ulama terkenal dari Basrah, beliau mengatakan, setiap kali aku menceritakan kisah ini, maka berlinanglah air mataku. Kenapa? Ini pukulan keras kepada kita. Kita manusia, bukan pohon. Kita punya akal, pohon tak berakal. Makhluk yang tak punya akal, makhluk yang tidak sesempurna manusia, tapi bisa cinta seperti itu kepada baginda Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan kita, orang yang berakal? Allah ciptakan fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Pernahkah kita menangis karena Rasulullah SAW? Pernahkah tersentuh hati kita ketika membaca sejarah Nabi? Pernahkah kita meresapi bagaimana perjuangan Nabi untuk bisa mengajarkan, menyebarkan Islam yang saat ini kita berada dalam agama tersebut? Ini menjadi pelajaran, menjadi tamparan keras bagi kita. Kalaulah pohon saja bisa menangis rindu dengan Nabi, maka kita seharusnya harus lebih daripada pohon tersebut. Yang kedua, ya, itu ada gambar makam. Sudah ada berapa kolom? 1, 2, 3. Jelas ya, gambar makam sebelah kanan ya. Makam itu di tengah-tengah. Ya, kalau dia ngerti bahasa Arab, maka pas kolom yang tengah itu ada keterangannya, Buna assalamu ala Rasulillah. Sinilah salam kepada Nabi. Itu yang ditunjuk sahilal. Ya, itu Rasulullah. Sebelahnya Abu Bakar. Sampingnya lagi Umar. Udah? Jadi kita berpindah ke Ya, gantian sini Pak.